Dipercaya itu adalah arwah para penduduk kerajaan Tambora yang masih gentayangan. Ini hanya muncul di waktu-waktu tertentu saja. Konon, siapapun yang masuk ke dalam hutan tersebut akan merasakan waktu malam. Tapi setelah keluar dari hutan tersebut dan kembali ke desa, ternyata dia sudah pergi 2 hari. Halo semua, kenalin aku Alam. Nah, di video kali ini sesuai di judul dan di thumbnail yang udah kalian lihat, kita bakal mengupas sisi misteri dari Gunung Tambora. Buat yang belum tahu, Gunung Tambora ini adalah salah satu gunung berapi yang terletak di Sumbawa, Indonesia. Gunung ini sempat terkenal gara-gara pernah meletus, dan letusannya itu bener-bener yang dahsyat banget teman-teman. Kejadiannya ini terjadi sekitar tahun 1815. Tahu nggak, letusannya itu diklaim sebagai letusan gunung paling dahsyat dalam sejarah, sampai-sampai bisa mempengaruhi iklim global dan kehidupan tatanan hidup manusia pada saat itu. Bahkan dampaknya bisa dirasakan sampai di luar negeri. Tercatat sekitar ada 91.000 korban jiwa dari kejadian ini pada saat itu. Kalau dari segi ilmiah, gunung ini tuh meletus karena adanya tekanan yang sangat besar dari dalam pelut bumi yang disebabkan oleh aktivitas magma di bawah gunung berapi. Tapi kalau dari versi cerita rakyatnya beda lagi teman-teman. Penasaran ceritanya kayak gimana? Langsung aja kita bahas bareng-bareng. Tapi sebelum itu jangan lupa buat di subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Oke, langsung aja, share alam, there. Konon di zaman dahulu di sekitar Gunung Tambora terdapat sebuah kerajaan yang maju dan sangat sejahtera. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja. Di suatu hari datanglah seorang ulama yang ingin menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah tersebut. Ulama ini menyebarkan dakwah-dakwah dan ajaran-ajaran agama Islam ke seluruh warga di kerajaan tersebut, termasuk ajaran larangan memakan daging babi dan daging anjing. Singkat cerita, Raja Tambora nggak tahan dengan berbagai larangan dari ulama ini, terutama larangan memakan daging anjing dan daging babi tersebut. Hingga di suatu ketika, si raja ini mengundang ulama tersebut untuk datang ke kerajaan dengan maksud untuk mengajaknya makan. Sang ulama pun datang ke kerajaan. Sesampainya di kerajaan, dihidangkanlah banyak makanan oleh si raja ini. Raja Tambora awalnya bilang kalau makanan yang disajikan ini adalah daging kambing. Mereka akhirnya makan. Saat sudah kenyang, si raja baru bilang kalau makanan yang tadi dimakan itu bukan daging kambing, tapi daging anjing. Raja Tambora niatnya emang mau mengerjai si ulama ini karena raja tersebut kesel dengan kehadiran ulama tersebut yang melarang untuk memakan anjing dan memakan babi. Hingga akhirnya ulama tersebut murka dan mengutuk Raja Tambora, dan terjadilah letusan dahsyat dari Gunung Tambora dan kerajaan tersebut lenyap bersama dengan raja dan rakyatnya. Fun fact guys, bukan hanya kerajaan Tambora yang hilang setelah gunung itu meletus, tapi ada 2 lagi kerajaan yang juga ikutan terkubur, yaitu kerajaan Pekat dan kerajaan Sangar. Ada juga versi lain yang bilang kalau konon di zaman dahulu kerajaan Tambora memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, dan mereka juga memiliki harta karun yang tersembunyi yang sangat melimpah. Tapi raja-rajanya serakah. Raja Tambora nggak mau mendengar nasihat dan peringatan untuk menjaga keseimbangan alam. Raja tersebut tetap mengeksploitasi kekayaan alam demi ambisinya. Hingga di suatu hari karena ulahnya sebagai balasan atas keserakahannya, Gunung Tambora diletuskan dengan sangat dahsyat. Sehingga menyebabkan kerajaan-kerajaan tersebut hilang hingga sekarang. Dan nggak ada yang tahu di mana lokasi titik pastinya kerajaan tersebut berada di sekitaran Gunung Tambora. Hingga sekarang nggak ada yang tahu. Kemudian tahun demi tahun berkembanglah cerita-cerita mengenai Gunung Tambora setelah meletus. Ada sebuah cerita yang mengatakan kalau dipercaya ada penjaga goib yang menjaga Gunung Tambora. Konon katanya penjaga Gunung Tambora ini hanya muncul di waktu-waktu tertentu saja. Misalnya di malam hari atau saat terjadi peristiwa-peristiwa besar. Sosok penjaganya ini dipercaya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Wujudnya menyerupai raksasa bertubuh besar dan wajah yang sangat menyeramkan. Penduduk sekitar meyakini kalau penjaga goib inilah yang melindungi Gunung Tambora agar keseimbangan alamnya tetap terjaga. Dan dipercaya juga penjaga ini yang menjaga Gunung Tambora sehingga gunung tersebut tidak meletus lagi.
Menurut beberapa artikel yang kubaca, katanya sering terdengar ada suara misterius yang memanggil orang-orang. Kemudian juga sering terdengar juga suara langkah kaki yang mengikuti dari belakang. Dan muncul bayangan-bayangan aneh yang mengikuti orang-orang di Gunung Tambora apabila para pendaki melanggar ritual setempat atau tidak menghormati tradisi di sana. Jadi seakan-akan para pendaki ini diganggu oleh para penjaga di Gunung Tambora tersebut. Beberapa pendaki juga mengaku melihat penampakan barisan prajurit bersenjata yang berdiri di antara pepohonan di sekitar kawah Gunung Tambora. Dipercaya itu adalah arwah para penduduk kerajaan Tambora yang masih gentayangan hingga sekarang. Dan di lereng Gunung Tambora ada sebuah hutan yang disebut oleh warga setempat sebagai hutan waktu. Konon, siapapun yang masuk ke dalam hutan tersebut akan merasakan waktu melambat atau bahkan bisa menghilang sama sekali. Beberapa pencari kayu pernah mengaku masuk ke wilayah hutan tersebut dan dia merasa baru berjalan selama beberapa jam. Tapi setelah keluar dari hutan tersebut dan kembali ke desa, ternyata dia sudah pergi 2 hari. Oke, yang terakhir guys. Konon katanya arwah Raja Tambora yang serakah itu menghuni hutan-hutan di sekitar Gunung Tambora tempat istana megahnya dulu berdiri dan harta karunnya terkubur. Jadi para penduduk sekitar menghimbau agar para pendaki dan wisatawan gak berbuat yang aneh-aneh pada saat melakukan perjalanan untuk naik ke puncak Gunung Tambora. Karena kalau berbuat yang aneh-aneh, misal berbicara kasar atau sebagainya, arwah Raja Tambora akan bangkit dan bisa membuat para pendaki tersebut hilang ataupun tersesat. Oke teman-teman, itu tadi beberapa versi kepercayaan masyarakat setempat yang menceritakan asal-usul meletusnya Gunung Tambora dan beberapa mitos-mitos yang terjadi di Gunung Tambora. Percaya atau enggak, kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Gimana menurut kalian guys? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian punya saran konten selanjutnya kita bahas misteri apa lagi, tulis saja di kolom komentar atau langsung aja DM IG aku di sini. Dan terima kasih banyak banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat diklik tombol like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya.